pertama adalah slot prosesor. Slot prosesor adalah tempat peletakan prosesor pada motherboard. Dudukan ini berbentuk segi empat dengan lubang-lubang kecil, tempat tertancapnya kaki-kaki atau pin-pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi. Slot prosesor berfungsi untuk meletakkan prosesor ke motherboard. Yang kedua adalah konektor power. Konektor power pada motherboard berfungsi sebagai pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer. Yang ketiga adalah NOR bridge. NOR bridge adalah komponen yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan graphic control atau AGP dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke short bridge. Fungsi dari NOR bridge sendiri yaitu menjembatani arus data di sekitar main memori, prosesor, front seat bus, dan AGP bus. Yang keempat adalah slot memori RAM. Slot memori RAM berfungsi untuk memasang memori card atau RAM. Yang kelima adalah port SATA. Port SATA singkatan dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Yang keenam adalah slot PCIe atau PCI Express. PCI Express adalah slot ekspansi. Banyak motherboard mengadopsi PCI Express karena PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3 dimensi. PCI Express berfungsi sebagai pengganti PCI standar. Yang ketujuh adalah short bridge. Short bridge adalah chip dalam arsitektur chipset. Logika inti pada bagian utara motherboard PC. Fungsi dari short bridge adalah mengatur kerja perangkat semacam IDE control, PC bus, ROM BIOS, keyboard, dan mouse. Yang kedelapan adalah lampu LED. Lampu LED adalah lampu menyala jika terdapat standby power di motherboard. Lampu LED berfungsi sebagai pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Yang kesembilan adalah port VS2. Port VS2 adalah konektor mini DIN 6 pin yang berfungsi untuk menghubungkan mouse dan keyboard ke komputer. Yang ke-10 adalah port paralel. Port paralel berfungsi untuk menyambungkan komputer dengan printer, scanner, dan perangkat tertentu. Yang ke-11 adalah port serial. Port serial adalah port asinkron yang ada pada komputer yang berfungsi untuk menghubungkan alat seperti modem, mouse, dan lain-lain. Yang ke-12 adalah port VGA. Port VGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Yang ke-13 adalah port DVI. Port DVI adalah interface video display yang dikembangkan oleh Digital Display Working Group atau DDWG. Port DVI berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer. Yang ke-14 adalah port HDMI. Port HDMI adalah interface yang berfungsi untuk menghubungkan display ke komputer seperti monitor, TV, proyektor, dan lain-lain. Yang ke-15 adalah port USB. Port USB berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, flash disk, printer, dan perangkat lainnya. Yang ke-16 adalah baterai CMOS, sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Yang ke-17 adalah port RJ45 yang berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan internet pada komputer. Yang ke-18 adalah port audio. Warna biru untuk menghubungkan sumber dari audio, warna hijau untuk menghubungkan ke handphone dan headset, warna pink untuk menghubungkan mikrofon pada komputer. Yang ke-19 adalah pin CPU fan. Pin CPU fan berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor. Yang ke-20 adalah pin front panel. Pin front panel berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.